Jadi rukun sholat yang pertama ada 13 semalam. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, kemudian yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang kesebelas adalah membaca sholawat. Adapun syarat-syaratnya, satu, memperdengarkan lafaz sholawat itu akan dirinya. Jadi ketika kita membaca sholawat, telinga dalam sembahyang nih, telinga kita wajib mendengar. Kada boleh kada mendengar di sini. Yang kedua, membacanya di waktu duduk setelah selesai membaca tasyahud akhir. Yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya dan baris-barisnya. Jangan Allahumma salli, tapi pakai sab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasydidatu aqallis salati ala nabiyyi arba'un. Adapun tasydid, sekurang-kurang tasydid sholawat atas Nabi itu ada 4. Allahumma alal lami wal mimi. Di atas Allahumma itu ada 2 tasydid. Yang pertama di atas lam Allah, yang kedua humma. Sholli alal lam, kemudian di atas lam kalimat sholli. Kemudian ala Muhammadin alal mim, satu di atas kalimat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu ada 4-nya. Dan kenapa sholawat di sini tidak dibarengi dengan salam? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kada dihendaki salam? Karena jasidin salam itu sudah terdahulu sebutannya di dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kada lagi disambat salamnya itu karena sudah di dalam tahiyat tadi itu. Makanya kenapa jangan kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan hukum bersolawat tadi itu ada hukumnya wajib seperti di dalam sembahyang begitu. Dan di luar sembahyang adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan benar. Ada juga yang dilarang karena tempatnya, seperti di dalam jamban. Ada bolehnya saja berselawat dengan suara tapi nyala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam jamban. Nah, itu ada boleh. Ittafaqal ulama'u ala anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wal mardudu illa salata ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innaha maktubun biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Telah sepakat para ulama bahwa seluruh amal itu diantaranya ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kalau ada memenuhi syarat ditolak. Illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maktubun biqabuliha, karena salawat itu sudah terputus, pasti diterimanya. Kenapa jasidin? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du syu'ara, dan berkata sebagian penyair, adimis salata ala nabiyyi Muhammadin wa qabuluha hatsman bi ghairi taraddud. Kekalilah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena diterimanya salawat itu sudah pasti, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Biar dia ria, tetap diterima.
a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala nabi Muhammadin. Amal kita di antara lagi diterima dan kadanya ditolaknya, kecuali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah taala, man fatahu kathratus shalah wasiyam falyuksir salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, ujar Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah, yang di masa mudanya banyak keluputan sembahyang sunat dan puasa sunat, fal yuksir salata ala nabi, maka hendaklah inya di waktu tua itu memperbanyak salawat atas Nabi SAW. Jadi salawatnya itu kan akan mengungguli salat sunnah nang bahari nang kada digawinya, puasa sunnah nang kada digawinya. Nah, itu anjar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada orang Yazidin beelang, orang Tuha beelang lawan guru Bangil Syekh Sarwani Abdan Bangil Yazidin, ada orang Tuha nih. Apa nang amalan sagan ulun nih yang sudah Tuha ini orang Yazidin, banyak salawat aja suai memadahi orang Tuha tadi itu guru Bangil tadi itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Dan Nabi, barang siapa nang bersalawat atasku satu kali salawat, saya bersalawat atasnya dengan sebab satu kali salawat kita itu asyran 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa nang berselawat atasku asyran 10 kali, ujar Nabi sallallahu alaihi biha mi'atan, niscaya Allah berselawat atasnya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, dan barang siapa nang berselawat atas Nabi atasku, ujar Nabi 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, niscaya Allah berselawat atasnya 1000 kali. Artinya rahmat lah, salawat Allah. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar, dan barang siapa bersolawat atasku 1000 kali, niscaya tidak menyentuh akan dia oleh nar, api neraka. Hai naru jahannam, tidak akan menyentuh akan dia oleh api neraka jahannam. Ini orang yang bersolawat 1000 kali. Yang pendek aja, jar bersama sallallahu ala Muhammad 1000 kali dan baca. Kalau yang panjang kan wujud misalnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamu kajian. Ya, berapa contohnya? Kalau nya sallallahu ala Muhammad itu jadi paling 12 menit lah 1000 tuh. Pendek ya. Dan salawat sallallahu ala Muhammad itu sholawat tuha, inilah paling tuha. Karena ketika Nabi Adam alaihissalam melihat Siti Hawa hendak biar Tuhan tunaikan dulu maharnya, apa maharnya? Baca sholawat, lalu kita tunaikan. Intinya misalnya malaikat Jibril melajari baca sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? Ada madahan 3 kali, ada 10 kali, ada yang 1000 kali, cuman sekali napas. Dapat sidin jar 500 kali sekali hinak. Jangan sidin ganal awak lah. Zaman kita. Nah, malaikat Jibril melajari kepada Nabi Adam itu salawatnya sallallahu alaihi Muhammad. Ada mengadakan salawat Jibril, ada mengatakan salawat Nabi Adam. Qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata sebagian para sahabat Rasulullah
kepada Rasulullah SAW betakun nih, sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidatan hal kana liman kana hadirul qalbi. Sahabat betakun Nabi, salawat Allah, rahmat Allah 10 kali bagi orang bersalawat atas pian wahai Rasulullah itu sekali. Apakah itu untuk orang yang hadir hatinya? Orang bersalawat mungkin sekali di atas Tuhan 10 rahmat, 10 kali rahmat. Itu bagi orang yang hadir ke hatinya, khusyukah kadakah? Maka Nabi menjawab, qala la, Nabi kada, bal huwa likulli musallin ala ghafilin, bahkan itu berlaku bagi orang yang bersalawat atas hatinya lalai. Dimuntung aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hatinya kada fokus ya kita. Wa yu'tihillahu amsalal jibali, dan Allah memberikan kepadanya perumpamaan gunung. Nah, kebaikan perumpamaan gunung. Wal malaikatu tad'u lahu, dan malaikat pun mendoakan baginya. Wa tastaghfiru lahu, dan malaikat memintakan ampun kepadanya. Itu nah orang bersalawat sekali lalai ulang hatinya. Wa amma idza kana hadirul qalbi, ujar Nabi, apabila orang tersebut hadir hatinya, waktu sholati alayya, waktu bersalawat atasku, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, maka kada ada nang tahu kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nang tahu bilangan pahalanya itu malaikat ada tahu juga, hanya Allah Subhanahu wa taala nang tahu kadar pahalanya. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati kutiba lahu asyru hasanatin. Ya Nabi, barang siapa yang bersolawat atasku dari umatku, niscaya dicatat baginya 10 kebaikan. Sekali aja telah. Dan Guru Bahid mengatakan dalam pengajian Sidin, para ulama itu menjelaskan di dalam satu sholawat yang kita baca, di dalamnya itu ada 10 macam kebaikan. Sekali aja kita membaca itu di dalamnya ada 10 macam kebaikan, ya, para ulama. Yang pertama, tajdidul imani billah. Yang pertama, mahanyari iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada ungkapan Allahumma, ya Allah. Berarti kalau kita menyebut ya Allah, kita yakin lawan Tuhan. Yang kedua, tajdidul imani bi Rasulillah. Yang kedua itu adalah memperbaharui iman dengan Rasulullah. Kenapa juga? Karena ada disebutkan nama Nabi. Nah, berarti orang itu percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena orang Kristen tidak ada salawat, inilah Muhammad Muhammad. Yang ketiga, ta'zimullah. Tidak kebaikannya lagi adalah mengagungkan Allah. Yang keempat, ta'zimu Rasulillah, mengagungkan Rasulullah. Yang kelima, thalabuz ziyadati ad-darajah li Rasulillah. Di dalamnya salawat, satu salat itu ada memintakan tambahan derajat bagi Rasulullah. Yang keenam, di dalam satu salat itu kebaikannya mahabbatur Rasul, ada kecintaan lawan Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah banyak salawatnya. Yang ketujuh, mahabbatu alihi, ada cinta kepada keluarga Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kedelapan, at-takhalluqu bi akhlaqillah, yaitu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kenapa jadi berakhlak dengan akhlaknya Allah? Karena firman Allah tadi, innallaha
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Yang dimaksud dengan solawat Allah adalah tambahan rahmat yang disertakan dengan keagungan. Ya Allah, tambahi rahmat dan keagungan kepada Nabi Muhammad. Itu salawatnya Allah. Adapun salawatnya malaikat adalah memintakan ampun kepada orang yang berdosa. Nah, kalaunya orang yang ada berdosa kayak bubuhan Nabi, maka jadi itu para malaikat bersolawat, artinya memohonkan tambahan berkat kepada bubuhan Nabi. Kalau kita misalnya malaikat bersolawat kepada kita, berarti bubuhan malaikat artinya mendoakan, sedangkan kita mendoakan keampunan. Adapun solawat selain daripada Allah, selain daripada malaikat, maka itu adalah doa. Yang kesembilan, kebaikannya lagi adalah asyukrulillah, berterima kasih kepada Allah. Kalau kita berselawat berarti kita berterima kasih kepada Allah, karena dengan berkat Nabi kita diadakan Allah. Berkat sidin kita beriman dan mengenal Islam. Yang ke-10, al-i'tiraf annahu muftaqirun ilallah. Artinya inya itu mengakui bahwasanya inya berhajat kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak Allah membalas Rasulullah, pian aja membalas akan ya Allah. Tidak bisa napa-napa gitu. Dan di antara khasiat, kelebihan atau keutamaan sholawat, annaha, bahwasanya sholawat itu sababun lil barakati bidatil musalli, menjadi sebab bagi keberkahan pada diri orang bersolawat, fi umrihi, di dalam umurnya, wa masalihi umurihim, dan kebaikan-kebaikan perkara mereka, tambah keberkahannya, wa mujibun lil amni min sukhtillah, dan menyebabkan bagi amannya dia dari kemurkaan Allah. Ya Allah, kita orang berselawat kan dirahmati Allah. Wal ju'i wal aqsi, dan menjadi penyebab keamanan bagi kelaparan dan kehausan yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang banyak berselawat jadi pada pacangan kelaparan kehausan pada hari kiamat kena. Dan lagi jazidin wa numul mali, dan mengembangkan akan harta. Dengan berkat sholawat jazidin harta kita pajangan berkembang. Wan nasru 'alal a'da, dan penolong, jadikan sebab pertolongan Allah 'alal a'da, atas melawan musuh. Kemudian waziyadatul barokah, dan menambah keberkahan. Nah, ada juga guru sekumpul berkisah, guru ini anum banyak banget muridnya, yang seikungnya Tuhan cuman sedikit. Makanya Jasidin yang Tuhan itu zikir banyak. Jasidin kan kita perhatikan sholawat, ada nang anum dari itu matan halus Jasidin sholawat terus. Pas sudah Tuhan hanya remah anyaki Jasidin sholawat dari itu. Nah, dia tetap kalah lawan nang anum dari itu Jasidin dengan banyak keberkahan itulah. Wa husnul khatimati bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sebab husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dikatakan di dalam kitab Risalatul Wasilah. Nah, itu kitabnya ulun nukil dari kitab Simpanan Berharga. Dan sidin
Syekh Mah. Coba diingatkan setelah hasil ada hasilnya untuk mengarang dulu. Syekh Mahmud hasil. Kemudian lapas salawat yang akmal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, beri rahmat olehmu atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan beri berkat olehmu atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim pada seluruh alam, karena sesungguhnya Engkau yang terpuji dan maha mulia. Setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat, sunnah membaca doa apa saja yang dikehendaki. Tapi yang afdal, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW, seperti Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Panjang mana guru aja. Biasanya itu doa apa saja, cuman itu yang paling afdal bismillah. Kalau guru pengasuh, guru pagatan, itu sedin membaca penutupnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Guru pengasuh baca tasyahud, salawat, karena penutupnya sebelum salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu amalan sedih. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan dosa-dosaku yang kemudian, dan sesuatu yang samar-samar bagiku, dan sesuatu yang nyata bagiku, dan sesuatu yang melampaui bagiku, dan Engkaulah yang lebih mengetahui akan aku. Engkaulah Tuhan yang tiada berpermulaan dan tiada berkesudahan. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka jahanam, fitnah hidup dan mati, serta fitnah dajjal. Nah, bismillah. Yang ke-12, penjelasan salam. Mungkin kan sudah dulu lah. Mudah-mudahan dengan berkat doa dengan berkat kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita baik di dunia maupun akhirat, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman sempurna. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan wa 'arifatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu